Materi pertama pada hari ini adalah mengenai modal dasar kewirausahaan dari bab 6. Jadi modal dasar kewirausahaan itu ada beberapa. Yang pertama adalah modal kemauan, kemampuan, dan pengetahuan. Kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah modal kemampuan atau keterampilan. Modal kemampuan atau keterampilan ini juga dipecah menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah keterampilan untuk mengonsep. Keterampilan untuk mengonsep adalah bagaimana cara kita untuk merumuskan sesuatu yang belum ada atau sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru atau berbeda. Nah, keterampilan untuk mengonsep ini meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana mengonsep sesuatu menjadi baru atau berbeda, bagaimana mengonsep nilai tambah baru, bagaimana mengonsep kebaruan produk, bagaimana mengonsep kegunaan baru, bagaimana mengonsep kemudahan baru, bagaimana mengonsep keunggulan baru, dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita untuk mengonsep strategi baru. Modal kemampuan atau keterampilan yang kedua adalah keterampilan untuk memimpin dan mengelola. Keterampilan untuk memimpin dan mengelola adalah keterampilan untuk membuat keputusan-keputusan yang dinamis atau secara dinamis agar suatu organisasi atau perusahaan menjadi lebih unggul. Modal kemampuan yang ketiga adalah keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi. Kemampuan atau keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi adalah keterampilan untuk bekerja sama dan membuat jaringan untuk mengkomunikasikan hasil belajarnya atau hasil berpikirnya, atau secara gampangnya bisa disebut seperti diskusi. Modal kemampuan selanjutnya ada keterampilan teknik usaha. Kemampuan teknik usaha adalah keterampilan menjalankan usaha. Usaha yang dimaksud di sini meliputi kombinasi antara SDM, sumber daya manusia atau sumber daya insani, produksi, pemasaran, administrasi, dan lainnya yang berhubungan dengan usaha. Modal dasar kewirausahaan yang kedua adalah modal pengetahuan. Modal pengetahuan di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah pengetahuan usaha yang dimasuki. Selanjutnya pengetahuan lingkungan usaha. Yang ketiga pengetahuan peran dan tanggung jawab. Serta yang terakhir adalah pengetahuan manajemen dan organisasi usaha. Jadi poin yang dapat diambil dari modal dasar kewirausahaan yang pertama mengenai modal kemauan, kemampuan, dan pengetahuan ini adalah satu, ketika kita ada kemauan tapi kita tidak mampu, maka usaha yang kita jalani akan sulit berkembang. Yang kedua, ketika kita punya pengetahuan tapi kita punya pengetahuan, kita mampu menjalankan usaha tersebut tapi kita tidak mau, maka usaha yang kita mampu dan kita punya pengetahuannya tadi tidak akan terwujud. Sebaliknya, jika kita mau, kita mampu tapi kita tidak punya pengetahuan, kita dapat belajar kepada orang lain yang lebih berkompeten. Itu dia untuk materi pertama mengenai modal kemauan, kemampuan, dan pengetahuan. Masuk pada modal dasar kewirausahaan yang kedua, yaitu mengenai modal insani kewirausahaan. Modal insani kewirausahaan ini ada beberapa. Yang pertama adalah modal sosial atau pada bab-bab sebelumnya dikenal dengan karakteristik. Jadi modal sosial ini terdiri dari karakter pribadi seseorang, meliputi jujur, integritas, janji, setia, kewajiban, suka membantu orang lain, menghormati orang lain, baik dan taat hukum, mengejar keunggulan, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Modal insani kewirausahaan yang kedua adalah modal intelektual.
Modal intelektual ini meliputi kompetensi, komitmen, kemampuan, tanggung jawab, pengetahuan, dan keterampilan. Modal insani kewirausahaan yang ketiga adalah modal mental dan moral. Modal mental dan moral ini meliputi keberanian yang dilandasi agama, keberanian menghadapi resiko, keberanian menghadapi tantangan, dan keberanian melakukan perubahan. Modal insani kewirausahaan yang terakhir adalah modal motivasi. Modal motivasi ini meliputi dorongan dan semangat untuk maju, dan suatu goal atau tujuan itu bisa dijadikan sebagai modal motivasi, karena keberhasilan itu bergantung pada motivasi seorang wirausahawan itu tersendiri. Sekian. Kemudian di sini saya akan menyampaikan materi tentang bekal kompetensi kewirausahaan. Nah, sebelumnya, wirausahawan merupakan seseorang yang memiliki kompetensi untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda atau kemampuan kreatif dan inovatif. Kemampuan dan kemampuan untuk memulai usaha, kemauan dan kemampuan mencari peluang, kemampuan dan keberanian menanggung risiko, serta kemampuan untuk mengembangkan ide serta meramu sumber daya. Nah, kemauan dan kemampuan tersebut diperlukan terutama untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan produk atau jasa baru. Yang kedua, menghasilkan nilai tambah baru. Yang ketiga, merintis usaha baru. Yang keempat, melakukan proses atau teknik baru. Yang kelima, mengembangkan organisasi baru. Yang keenam, menemukan pangsa pasar baru. Sebagai perencana, wirausahawan berperan dalam lingkup sebagai berikut, yaitu yang pertama, merancang perusahaan, mengatur strategi perusahaan, memprakarsa ide-ide perusahaan, serta memegang visi untuk memimpin. Selain itu, sebagai pelaksana usaha, wirausahawan berperan dalam menemukan, menciptakan, dan menerapkan ide baru yang berbeda, meniru dan menduplikasi, meniru dan memodifikasi. Yang pertama, bekal kecakapan atau keterampilan. Beberapa hasil penelitian terhadap usaha kecil menunjukkan bahwa sebagian besar wirausahawan yang berhasil cenderung memiliki tingkat keterampilan khusus yang cukup. Pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan itulah yang membentuk kepribadian seseorang wirausahawan. Menurut Dan Bradstreet tahun 1993, pengusaha kecil harus memiliki kepribadian khusus, yaitu yang mencakup: yang pertama, penuh pendirian atau realistis; yang kedua, penuh harapan; dan yang ketiga, berkomitmen. Sedangkan menurut Ronald J. Albert tahun 2000 nomor 117, efektivitas manajer perusahaan bergantung pada keterampilan dan kemampuan. Keterampilan dasar manajemen tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, technical skill; yang kedua, human relations skill; yang ketiga, conceptual skill; yang keempat, decision making skill; dan yang kelima, time management skill. Kemudian, yang kedua, memiliki jiwa kepemimpinan. Seorang pemimpin yang baik tidak diukur dari beberapa banyak pengikut atau pengawasnya atau pegawainya, tetapi dari kualitas orang-orang yang mengikutinya serta beberapa banyak pemimpin baru di sekelilingnya. Seseorang yang memiliki kemampuan manajerial dapat dilihat dari 3 kemampuan, yaitu kemampuan teknik, kemampuan pribadi atau personel, dan kemampuan emosional. Dan yang terakhir, bekal dari kepemimpinan yaitu memiliki kemampuan personal, yaitu di mana setiap orang berkeinginan untuk menjadi seorang wirausahawan harus memperkaya diri dengan berbagai keterampilan personal. Sebagai contoh yaitu, misalnya kita sebagai seorang pemilik toko roti dan kue. Nah,
di mana ketika kita memulai bisnis, kita harus memiliki kemampuan personel, yaitu kita memiliki kemampuan untuk membuat kue untuk memulai usaha. Jadi kemampuan personel itu dapat kita miliki sebelum kita memulai usaha. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi bab 7 yang berjudul proses kewirausahaan. Yang pertama, proses awal kewirausahaan. Seseorang bisa menjadi wirausaha yang sukses karena mempunyai tantangan, berpikir kreatif, melakukan usaha yang inovatif, dan berani menghadapi resiko yang tinggi. Bila kita ingin berwirausaha, pertama yang harus muncul adalah adanya ide. Sebagai seorang wirausaha harus memiliki ide apa yang akan diwujudkan dalam berwirausaha. Ide itu muncul jika ada tantangan. Bila ide muncul, harus ada kemauan. Jadi sebagai seorang wirausaha, kita harus memiliki kemauan untuk berwirausaha. Untuk menjadi wirausaha, ide dan kemauan saja tidak cukup, harus memiliki kemampuan, seperti kemampuan pengetahuan tentang lapangan pekerjaan atau kemampuan dalam mengambil resiko. Wirausahawan akan berhasil dan tangguh bila ada semangat dan kerja keras. Sebagai seorang wirausaha, jika ingin wirausahanya berhasil, kita harus tangguh dan semangat bekerja keras untuk menjalankan usahanya. Semangat dan kerja keras inilah modal utama yang menentukan wirausaha akan mengalami keberhasilan ataupun kegagalan berwirausaha. Usaha dan pekerjaan yang ditekuninya tersebut harus sungguh-sungguh, jangan hanya bersifat asal-asalan, sampingan, atau sambilan, tetapi harus betul-betul ditekuni. Jadi jika kita memiliki usaha, kita harus benar-benar menekuni usaha kita tersebut. Jangan cuma hanya untuk sampingan atau asal-asalan berwirausaha, nanti tidak akan berhasil usahanya. Keseriusan dan ketekunan inilah yang disebut dengan loyalitas, komitmen, dan tanggung jawab. Jadi proses awal wirausaha yang harus dimiliki seorang wirausaha, yang pertama adalah memiliki ide, yang kedua kemauan dan kemampuan, yang ketiga semangat dan kerja keras, yang keempat loyalitas dan tanggung jawab, yang kelima wirausahawan. Yang kedua, proses berkembangnya kewirausahaan. Sebagai seorang wirausaha, jika ingin berkembang sebuah usahanya harus memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, bekal kecakapan atau keterampilan. Jadi, seorang wirausaha harus memiliki kecakapan yang baik dan memiliki keterampilan dalam usaha yang ingin dikembangkannya. Yang kedua, memiliki jiwa kepemimpinan. Sebagai seorang wirausaha harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Yang ketiga, memiliki kemampuan personal. Sebagai seorang wirausaha harus memiliki kemampuan personal menjalankan sebuah usahanya agar usahanya bisa berhasil dan berkembang dengan baik. Dalam proses berkembangnya kewirausahaan, terdapat faktor pemicu kewirausahaan dan model proses kewirausahaan ke dalam 4 fase. Yang pertama, fase inovasi. Kewirausahaan berkembang dan diawali dengan adanya inovasi. Inovasi dipicu oleh faktor pribadi dan faktor lingkungan. Faktor pribadi adalah pencapaian locus of control, toleransi, pengambilan resiko, nilai-nilai pribadi, pendidikan, dan pengalaman. Sementara itu, faktor eksternal yang berasal dari lingkungan yang mempengaruhi inovasi adalah peluang, model peran, dan aktivitas.
Yang kedua, fase kejadian pemicu dipengaruhi oleh faktor pribadi, sosial, dan lingkungan. Faktor pribadi yang mempengaruhi kejadian pemicu meliputi capaian locus of control, toleransi, pengambilan risiko, nilai-nilai pribadi, pendidikan, pengalaman, keberanian menghadapi risiko, tidak putus asa, dan usia. Sementara itu, dari faktor lingkungan itu terdiri dari peluang, model peran, aktivitas, persaingan, sumber daya, inkubator, dan kebijakan pemerintah. Yang selanjutnya, faktor sosial yang memicu terdiri dari jaringan, kelompok, orang tua, keluarga, dan model peran. Yang ketiga, fase implementasi. Setelah ada pemicu, maka dalam implementasinya dipengaruhi oleh faktor pribadi, lingkungan, dan sosial. Faktor pribadi yang mempengaruhi implementasi terdiri atas visi, komitmen, manajer, pemimpin, dan wirausahawan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi implementasi terdiri atas pesaing, pelanggan, pemasok, investor, bankir, inkubator, sumber daya, dan kebijakan pemerintah. Faktor sosial yang mempengaruhi implementasi meliputi jaringan, kelompok, orang tua, keluarga, dan model peran. Yang keempat, fase pertumbuhan. Implementasi mendorong pertumbuhan. Pada fase pertumbuhan dipengaruhi oleh pribadi, organisasi, lingkungan. Faktor pribadi yang mempengaruhi pertumbuhan terdiri atas visi, komitmen manajer, pemimpin, dan kewirausahaan. Faktor organisasi yang mempengaruhi pertumbuhan kewirausahaan kelompok, strategi, struktur, budaya, dan produk. Sementara itu, faktor yang mempengaruhi yang berasal dari lingkungan terdiri atas pesaing, pelanggan, pemasok, investor, dan bankir. Yang ketiga, proses pertumbuhan. Pada umumnya, proses pertumbuhan pada usaha kecil memiliki 3 ciri penting, yaitu yang pertama, tahap imitasi dan duplikasi. Para wirausahawan mulai meniru ide dari orang lain. Misalnya, menciptakan jenis produk yang sudah ada, baik dari segi teknik produksi, desain, pemrosesan, organisasi usaha, maupun pola pemasarannya. Keterampilan pada tahap awal ini diperoleh melalui pengamatan dan pengalaman pribadi, baik dari lingkungan keluarga maupun orang lain. Akan tetapi, tidak sedikit pula wirausahawan yang berhasil karena mempraktekkan hasil pengamatannya. Yang kedua, tahap duplikasi dan pengembangan. Para wirausahawan mulai mengembangkan ide-ide dalam tahap duplikasi produk. Misalnya, wirausahawan mulai mengembangkan produknya melalui diversifikasi dan diferensiasi dengan desain sendiri. Begitu pula dengan kegiatan organisasi usaha dan pemasaran. Meskipun pada tahap ini terjadi pengembangan yang lambat dan cenderung kurang dinamis, namun perubahan. Misalnya, desain dan teknik yang cenderung monoton mungkin berubah 3-5 tahun sekali. Pemasaran cenderung dikuasai bentuk-bentuk monopsoni oleh para pedagang pengumpul, seperti usaha kecil pada umumnya. Beberapa wirausahawan ada juga yang mengikuti model pemasaran sebagai pengikut pasar, dan beberapa perusahaan lagi mengikuti kehendak pedagang pengumpul. Pada tahap ini, ada yang gagal dan hanya mampu berimitasi, dan ini belum menjadi wirausahawan dan kurang menghasilkan nilai tambah. Yang tahap ketiga, tahap dalam penciptaan sendiri terhadap barang dan jasa baru yang berbeda.
Jadi tahap yang ketiga ini menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Memulai ide-ide sendiri, mereka menciptakan sendiri sesuatu yang baru dan berada sampai terus berkembang. Pada tahap ini, wirausahawan biasanya mulai merasakan kebosanan dengan proses produksi yang ada, keinginan dan keingintahuan dan Materi yang selanjutnya adalah faktor pendorong dan penghambat keberhasilan kewirausahaan. Yang pertama, langkah menuju keberhasilan kewirausahaan. Menurut Dan Steinhoff dan John F. Burgess 1993, mengemukakan terdapat beberapa karakteristik yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam berwirausaha. Terdapat 6 karakteristik, yaitu yang pertama, memiliki visi dan tujuan usaha. Seorang wirausaha ketika memulai usahanya, dia harus memiliki tujuan yang jelas, mau dibawa kemana usaha tersebut di masa yang akan mendatang. Yang kedua, berani mengambil resiko waktu dan uang. Seorang wirausaha pasti harus berani untuk mengorbankan resiko berupa uang maupun waktu yang dimilikinya. Yang ketiga, merencanakan, mengorganisasikan, dan menjalankan. Sebelum memulai usaha, seorang wirausaha harus melakukan perencanaan terhadap usahanya tersebut. Kemudian setelah melakukan perencanaan, barulah mengorganisasi usaha tersebut. Setelah itu baru menjalankan usaha tersebut sesuai dengan rencana yang telah dibuatnya. Yang keempat, bekerja keras. Otomatis seorang wirausaha itu adalah seorang yang bekerja keras dalam hidupnya. Yang kelima, membangun hubungan dengan karyawan, pelanggan, dan pemasok. Untuk menunjang keberhasilan seorang wirausaha, maka dia harus mampu menjalin hubungan baik dengan karyawan, pemasok, maupun pelanggan. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab atas kesuksesan dan kegagalan. Yang selanjutnya adalah faktor pendorong keberhasilan kewirausahaan. Terdapat 3 faktor pendorong. Yang pertama yaitu kemampuan dan kemauan. Kemampuan dan kemauan itu harus saling ada dalam seorang jiwa kewirausahaan. Apabila hanya terdapat kemampuan saja tanpa adanya kemauan untuk melakukan usaha, maka itu tidak akan berhasil. Dan sebaliknya, apabila hanya terdapat kemauan saja tanpa adanya kemampuan, suatu usaha tidak akan dapat berjalan. Yang kedua, adanya tekad yang kuat dan kerja keras. Orang yang memiliki tekad yang kuat tetapi tidak diiringi dengan usahanya untuk bekerja keras, maka itu tidak akan berhasil pula. Dan juga sebaliknya, orang yang hanya memiliki kemampuan untuk bekerja keras tanpa memiliki tekad, itu juga akan sama hasilnya. Yang ketiga, kesempatan dan peluang. Ada solusi, ada peluang. Sebaliknya, tidak ada solusi, tidak akan ada peluang. Peluang ada jika kita yang menciptakannya peluang itu sendiri, bukan mencari menunggu peluang itu akan datang. Yang selanjutnya adalah faktor penghambat kewirausahaan. Terdapat 8 faktor yang dapat menghambat seorang wirausaha menjadi sukses. Yang pertama adalah tidak kompeten dalam hal manajerial. Apabila seorang wirausaha tidak memiliki kemampuan manajerial, maka dia tidak akan dapat menjalankan usahanya tersebut secara baik. Yang kedua, kurang berpengalaman baik dalam kemampuan teknik, memvisualisasikan usaha, mengordinasikan, mengolah sumber daya manusia maupun mengintegrasikan operasi perusahaan. Yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Apabila seorang wirausaha kurang memiliki kemampuan dalam
mengendalikan keuangan, hal itu dapat menyebabkan kekeliruan dalam pemeliharaan arus kas, dan itu akan menghambat kegiatan operasional perusahaan. Yang keempat, gagal dalam perencanaan. Perencanaan adalah titik awal dari sebuah kegiatan. Apabila seorang wirausaha sudah mengalami kegagalan dalam merencanakan usahanya, maka pada langkah selanjutnya wirausaha tersebut juga tidak akan berhasil. Yang kelima, lokasi yang kurang memadai. Lokasi yang strategis merupakan faktor yang menentukan keberhasilan usaha. Apabila lokasi usaha tidak strategis, itu akan dapat menghambat operasi perusahaan tersebut menjadi tidak efisien. Yang keenam adalah kurangnya pengawasan peralatan. Kurangnya pengawasan peralatan dapat mengakibatkan penggunaan peralatan perusahaan secara tidak efisien dan efektif, bahkan akan dapat menimbulkan penggunaan peralatan perusahaan itu secara boros. Yang ketujuh, sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Yang kedelapan, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan, yaitu di sini seorang wirausaha dituntut untuk dapat melakukan perubahan mengikuti perkembangan zaman di dalam usahanya. Yang selanjutnya adalah keuntungan kewirausahaan. Yang pertama adalah otonomi. Pengelolaan yang bebas dan tidak terikat oleh siapapun maupun apapun membuat seorang wirausahawan menjadi seorang bos yang memiliki kepuasan terhadap usahanya. Yang kedua, tantangan awal dan perasaan motif berprestasi. Tantangan awal atau perasaan bermotivasi yang tinggi merupakan hal yang menggembirakan. Peluang untuk mengembangkan konsep usaha yang dapat menghasilkan keuntungan sangat memotivasi wirausahawan. Yang ketiga, kontrol finansial. Seorang wirausahawan dapat dengan bebas mengontrol keadaan finansial dalam perusahaannya tersebut, yaitu mengontrol dalam pengeluaran maupun pemasukan keuangan perusahaan tersebut. Kemudian kerugian kewirausahaan. Terdapat 3 kerugian kewirausahaan. Yang pertama adalah pengorbanan personal. Pada awal merintis usahanya, seorang wirausahawan mungkin akan menghabiskan waktunya untuk menjalankan usahanya, sementara waktu untuk beristirahat dan untuk keluarga sangat terbatas adanya. Yang kedua, beban tanggung jawab. Seorang wirausahawan harus mengelola semua fungsi bisnis, baik itu dari segi pemasaran, keuangan, personal maupun pengadaan dan pelatihan pada karyawan. Yang ketiga, kecilnya margin keuntungan dan besarnya kemungkinan gagal. Hal tersebut disebabkan karena sumber dana yang digunakan untuk berwirausaha tersebut adalah miliknya sendiri. Jadi mungkin laba yang diperoleh akan lebih relatif kecil. Selusul timbulnya ide kewirausahaan. Ide kewirausahaan selalu muncul dari pemikiran kreatif. Ide muncul apabila kita memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas. Ide juga muncul dari mimpi-mimpi atau khayalan. Menurut Zimmer, ide yang berasal dari wirausahawan dapat menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan real di pasar. Ide-ide itu menciptakan nilai potensial di pasar sekaligus menjadi peluang usaha. Dalam mengevaluasi ide untuk menciptakan nilai-nilai potensial, wirausahawan perlu mengidentifikasi dan mengevaluasi semua risiko yang terjadi. Ada
resiko yang dapat dievaluasi, yaitu resiko pasar terjadi akibat adanya ketidakpastian pasar. Yang kedua, risiko finansial terjadi akibat rendahnya hasil penjualan dan tingginya biaya. 3. Risiko teknik terjadi akibat adanya kegagalan teknik, yang mana ketidakpastian pasar terjadi akibat dari berbagai faktor seperti lingkungan ekonomi, teknologi, demografi, dan sosial politik. Kemudian, agar ide dapat berubah menjadi peluang, maka ada jawaban dari pernyataan tersebut, yaitu 1. Ide dapat digerakkan secara internal melalui perubahan cara-cara atau metode yang lebih baik untuk melayani dan memuaskan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya. 2. Ide dapat dihasilkan dalam bentuk produk dan jasa baru. 3. Ide dapat dihasilkan dalam bentuk modifikasi pekerjaan yang dilakukan atau cara melakukan suatu pekerjaan. Nah, dari hasil ide-ide tersebut, secara keseluruhan adalah perubahan dalam bentuk arahan atau petunjuk bagi perusahaan atau kreasi baru tentang barang yang dihasilkan perusahaan. Banyak wirausahaan yang berhasil bukan atas ide sendiri, tetapi hasil pengamatan dan penerapan ide-ide orang lain yang bisa dijadikan peluang. Mengembangkan suatu ide baru. Menurut Peggy Landing dan Charles Althusser, ada beberapa cara untuk mengembangkan suatu ide baru. Yang pertama, mengenal suatu kebutuhan pasar sangat penting bagi perusahaan untuk mengembangkan produk dan jasa baru. Apakah nantinya perlu inovasi pada produk dan jasa atau tambahan kegunaan dari produk dan jasa tersebut. Yang kedua, memperbaiki produk yang sudah ada. Itu sangat diperlukan dengan mengidentifikasi produk mana yang tidak mengalami perubahan beberapa tahun terakhir ini. Kemudian coba kembangkan beberapa perubahan yang diperlukan. 3. Kombinasikan industri-industri, yaitu dengan mengombinasikan beberapa industri yang saling mendukung. Misalnya mengombinasikan industri musik dengan industri komputer. 4. Pahami kecenderungan-kecenderungan yang akan dihadapi, karena lingkungan demografi berubah seperti usia dan pola-pola kehidupan. Gaya hidup, pengetahuan, dan kemampuan masyarakat berubah, maka harus disesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut. Yang kelima, peduli terhadap segala sesuatu. Kebanyakan orang terbiasa dengan kehidupan yang normal dan kebiasaan, tidak pernah peduli dengan sesuatu yang ada. Mempertanyakan asumsi, apakah semua orang makan pagi dengan nasi atau kita harus menyediakan makanan lain untuk memulai makan sebelum makan nasi. Untuk membangun produk, kita harus mempertanyakan asumsi untuk membuat produk yang normal. Yang ketujuh, pertama beri nama, kemudian dikembangkan nama itu. Ketika mengembangkan produk baru, harus dipikirkan tentang nama baru. Yang ketiga, analisis produk dan proses produksi secara mendalam. Analisis ini sangat penting untuk menjamin apakah jumlah dan kualitas produk yang dihasilkan memadai atau tidak. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk tersebut? Apakah biaya yang kita keluarkan lebih efisien daripada biaya yang dikeluarkan oleh pesaing? Yang keempat, menaksir biaya awal. Menyangkut biaya awal yang diperlukan oleh usaha baru, dari mana sumbernya dan untuk apa digunakan. Berapa yang diperlukan untuk operasi, perluasan, dan biaya lainnya. Yang kelima, memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi. Resiko yang mungkin terjadi diantaranya resiko teknik, finansial, dan pesaing. Resiko pesaing adalah kemampuan dan ketersediaan pesaing untuk mempertahankan posisinya di pasar. Resiko teknik berhubungan dengan proses pengembangan produk yang cocok dengan yang diharapkan atau menyangkut suatu objek penentu, apakah secara aktual dapat ditransformasi menjadi produk yang siap dipasarkan dengan kapabilitas dan karakteristiknya. Misalnya, resiko teknis ini adalah kegagalan dalam proses pengembangan produk. Kemudian resiko finansial adalah resiko yang timbul sebagai akibat ketidakcukupan finansial, baik dalam tahap pengembangan produk maupun dalam menciptakan dan mempertahankan perusahaan untuk mendukung biaya produk baru. Misalnya, resiko finansial, kegagalan akibat ketidakcukupan dana. Resiko pesaing adalah kemampuan dan kesediaan pesaing untuk mempertahankan posisinya di pasar.
Analisis kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman atau disingkatnya SWOT sangat penting dalam menciptakan keberhasilan pesaing baru. Materi selanjutnya yaitu bab 10 tentang kewirausahaan dalam konteks bisnis. Dalam memulai bisnis atau merintis bisnis baru, terdapat 3 aktivitas kewirausahaan menurut Peking Lambing dan Charles. Yang pertama yaitu dengan konsep baru dan bisnis baru. Maksudnya apa? Maksudnya wirausahaan mengembangkan suatu produk dengan ide yang baru dan konsep yang baru. Jadi di sini semuanya benar-benar baru. Contohnya Bill Gates mendirikan Microsoft pada 1975. Yang kedua yaitu konsep yang sudah ada tetapi dengan bisnis baru. Maksudnya apa? Maksudnya wirausahawan mendirikan suatu produk yang baru dengan konsep yang lama. Contohnya dalam UKM. Yang ketiga yaitu dengan konsep yang sudah ada dan bisnis yang sudah ada. Maksudnya wirausahaan membeli perusahaan yang sudah ada tanpa perencanaan untuk mengubah operasi perusahaan. Contohnya yaitu Facebook membeli WhatsApp. Jadi di sini Facebook tidak mengubah sistem-sistem dalam WhatsApp. Mereka hanya menjalankan sistemnya. Selanjutnya langkah-langkah dalam memasuki bisnis baru. Ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk memulai atau memasuki usaha baru atau bisnis baru. Yang pertama, merintis usaha baru. Dalam merintis usaha baru dilakukan dengan membentuk atau mendirikan usaha baru dengan menggunakan model, ide, organisasi, dan manajemen yang dirancang sendiri. Ada 3 bentuk usaha baru yang dapat dirintis, yaitu perseorangan, perusahaan milik sendiri, persekutuan, atau perusahaan berbadan hukum. Yang kedua yaitu membeli perusahaan orang lain, yaitu dengan membeli perusahaan yang telah didirikan atau dirintis dan diorganisasikan oleh orang lain dengan nama dan organisasi usaha yang sudah ada. Contohnya di sini yaitu seperti tadi Facebook mengakuisisi atau membeli perusahaan WhatsApp dan Instagram. Yang ketiga yaitu kerjasama manajemen atau franchising. Franchising biasa disebut waralaba. Waralaba adalah hak untuk menjual suatu produk atau jasa maupun layanan. Kerjasama ini biasanya dengan dukungan awal seperti pemilihan tempat, rencana bangunan, pembelian peralatan, pola arus kerja, pemilihan karyawan, pembukuan, pencatatan dan akuntansi, konsultasi, penetapan standar, promosi, pengendalian kualitas riset, nasihat hukum, dan sumber-sumber permodalan. Contohnya dalam waralaba yaitu perusahaan Pizza Hut. Hambatan dalam memasuki industri menurut Peking Lambing ada 3. Yang pertama yaitu sikap dan kebiasaan pelanggan. Loyalitas pelanggan untuk terhadap perusahaan yang baru itu masih kurang. Artinya untuk melakukan pembelian secara berkala itu masih relatif kurang. Yang kedua yaitu biaya perubahan. Ini biasanya dibutuhkan untuk pelatihan kembali para karyawan dan mengganti alat serta mesin yang sudah lama. Yang ketiga yaitu respon dari pesaing yang secara agresif akan mempertahankan pasar-pasar yang sudah ada. Yang selanjutnya yaitu membeli perusahaan yang sudah ada. Membeli perusahaan yang sudah ada itu ada beberapa keuntungan, antara lain harganya jauh relatif murah dan juga perusahaan sudah dikenal oleh kalangan luas. Akan tetapi kerugiannya yaitu adanya masalah eksternal, antara lain lingkungan seperti banyaknya pesaing dan ukuran peluang pasar. Yang internalnya yaitu adanya persaingan antara karyawan-karyawan. Selanjutnya yaitu warabala. Warabala atau franchise sendiri yaitu kerjasama manajemen untuk menjalankan perusahaan cabang atau penyalur. Biasanya warabala ini seperti membuka perusahaan atau biasanya yang lebih banyak itu warung makan itu baru dengan nama atau brand yang sudah terkenal. Itu biasanya ada keuntungannya, brandnya sudah dikenal, tetapi kerugiannya yaitu kalau franchise-nya ini tidak sesuai dengan arahan dari perusahaan induk, maka tidak sesuai dengan standarisasi yang ada di perusahaan induk, otomatis rasanya dan juga pelayanannya berbeda. Yang selanjutnya yaitu perlindungan hukum terhadap perusahaan. Yang pertama paten. Paten sendiri yaitu suatu pengakuan dari lembaga yang berwenang atau penemuan produk yang diberi kewenangan untuk membuat, menggunakan, menjual penemuannya selama paten tersebut masih dalam jaminan. Langkah-langkah
untuk mendapatkan hak paten itu ada 5. Yang pertama, tetapkan bahwa yang ditemukan itu benar-benar baru, jadi tidak ada penemuan yang sama sebelumnya. Yang kedua yaitu dokumentasikan produk yang ditemukan, bisa melalui video atau foto. Yang ketiga yaitu telusuri paten-paten yang sudah ada, yaitu apakah ada paten yang sama atau tidak. Yang keempat, pelajari hasil telusuran. Yang kelima, mengajukan lamaran paten yang berisi pertanyaan yang memuat penemuan itu. Kedua, preskripsi penemuan. Ketiga, gambaran penemuan. Selanjutnya, merek dagang atau brand name yang biasa berwujud simbol, nama, logo, atau slogan. Selanjutnya yaitu hak cipta atau copyright, hak istimewa guna melindungi pencipta dari keorisinalitasan ciptaan, misalnya kerangka musik, lagu, dan juga gambar. Hak untuk memproduksi, memperbaiki, mendistribusi, atau menjual. Banyak sekali Anda temui, bisa dalam YouTube maupun televisi. Bagian kanan bawah itu banyak sekali ada tulisan copyright. Nah, itu artinya bahwa dalam musik itu atau video itu ada perlindungan dari hukumnya, makanya tidak boleh disebarkan secara luas tanpa izin pemilik.